Ngerti nggak running support itu apaan? Olahraga lari. Saya perawan tapi saya nggak bilang saya suci ya. Berarti mah lewat mana? Ada yang digencet di sini. Wih, Reza Agustin lo udah, gue nggak ketemu lo 10 tahunan, ya kan? Dan dulu lo pendiam banget, terus tidak suka basa-basi. Tadi gue ketemu sama lo sebelum syuting, tiba-tiba ngobrolnya banyak. Lo kayak bawel banget, terus lo jadi stand up comedian juga di Lisbon, di Portugal kan? Ya itu gue kaget sih lo bisa seberubah itu gara-gara apaan sih? Bapak Danet Kustama. Iya, Reza Agustin. Kok bisa gitu sih? Karena gue kayak, anjing siapa sih orang? Gue agak kaget sih. Ketika ketemu lu tadi tuh kayak gue gak kenal lu siapa gitu. Tragedi tuh mengubah manusia, Net. Tragedi mengubah manusia. Bener. Tragedi itu mengubah manusia. Kenapa? Jadi, gue kan dulu waktu gue ketemu lu, gue belum ke psikiater. Belum psikiater? Belum ke psikiater. Isi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mbak Risa nih ya. Kita masa akrab aja ya, Rin, Bang. Iya. Kenalin ya, Coach Citra. Ada jangan salim gitu, tua banget. Dari mana sih? Tadi ke polisi sini, Bang. Ya Allah. Ada baik, tadi ketangkep jadi telat. Ketilang. Iya. Tapi gak nyogok kan? Ya, kayak nggak tahu aja mama. Tadi saya sogok pakai pecel. Lo mau nawarin apaan buat Reza? Dia kan dari luar negeri kan, Dari udah mana? lama. Dari mana tadi? Lisbon. Wih. Gue dari tadi udah ngiler. Di mana Lisbon? Di mana? Udah. Lisbon mana sih? Portugal kok. Oh, Portugal. Ini, Itu ya Lisbon tempatnya James Bond bukan? Bukan. Beda ya? Enak nih Mau ngotin di- nih. Beda ya? tempat abon. Ini bisa sambil dimakan nih. Iya makan coba nih, dia baik Itu- banget jadi tahu lo mau datang bawain ginian. Ini maksud saya itu ngasih pecel pengen jadi roadman sana. Ya. Oke. Enggak, dia udah balik dari Lisbon Oh, udah gitu. Dia ambil S2 ya? Ambil S2, terus dia nyambi jadi komedian juga di sana. Ini lo pernah jadi headliner di Lisbon loh, komedi klubnya. Berarti pakai bahasa Inggris ya di sana ya? Nggak ada pilihan lain. Jadi sebenarnya bukan karena gue jago bahasa Inggris, tapi karena untuk bertahan hidup gue harus ngomong bahasa Inggris di sana. Karena gue nggak ngomong bahasa Portugis kan. Lo kepedesan nggak? Nggak. Oke. Enak kok, makasih. Jadi pilihannya tuh bahasa Portugis gue cuma cukup buat gue untuk ngasih tahu orang-orang kalau gue nggak ngomong bahasa Portugis. Oh gitu. Beda ya. Iya. Tapi ini lo berdua walaupun bentuknya berbeda ya, asalnya berbeda tapi ada kesamaan gitu. Lo tadi cerita sama gue menjadi stand up comedian gara-gara? Oh, jadi sebenarnya kan gue waktu ketemu Danet pertama kali kita ada project kan ya. Jadi gue kan aktif di Lentera Sintas Indonesia tuh kok. Gue tuh running support group gitu buat korban kekerasan. Ngerti nggak running support itu apaan? Jadi support group. Olahraga lari. Ya bener running support. Bukan support. Support. Kirain olahraga lari. Enggak dong. Mirip. Support. kayak support bra. Ya, jadi kan gue dulu support group kan, terus di Lentera gue ketemu Danet, terus udah gitu ada beberapa project sama Danet. Terus habis itu ya udah, tapi tadi Danet bilang kok lu berubah gitu. Dulu gue ketemu Danet gue belum ke psikiater, belum minum obat. Nih gue udah minum obat. Sampai minum obat. Udah Penenang. udah minum obat, tapi udah berhenti juga gitu. Oke. Jadi nah kalau kenapa gue jadi gue mulai stand up sebenarnya itu tragedi lain lagi. Nah jadi gue di Portugal udah 15 bulan itu gue baru dapet kartu gue, jadi gue bermasalah. Kartu apaan? Kartu residence gue lama banget. Jadi di Portugal tuh ada satu tempat kayak imigrasi kita tapi lelet, namanya SEF. Nah itu tuh lama banget kartu gue, jadi gue waktu itu summer. Terus udah gitu orang-orang lagi pada liburan, temen-temen gue udah nggak ada. Summer itu musim panas. Iya. Benar. Tahu kan? Nah, Luar benar. Sebenernya lebar banget deh. Biasa naik lagi. Terus Itu kayak bahagia banget ya. Iya, Nah. mau ketemu ini Barista. tunggu dulu kartu itu nggak dapat. Nggak dapet, Nah. terus gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa keluar Portugal. Kalau gue keluar, gue nggak bisa masuk lagi. Gitu. Terus akhirnya, ya gue ngerasa gue udah cukup tragedi gitu buat buat ikutan komedi. Jadi Oke. akhirnya
Berarti itu Like. kebutuhan hidup ya? Ya nggak sih, kebutuhan bersosialisasi, mental, kesehatan mental yang penting kesehatan banget. mental. Mirip-mirip. Nah, lu kenapa dulu jadi komedian gara-gara apaan? Gara-gara Coki Anwar. Oh, tadinya? Tadinya mau bunuh diri juga. Kok nggak gagal sih? Iya, soalnya kan nyari cara Oh, tuh, iya, benar. nyari cara bener kan pengen yang tanpa rasa sakit ada nggak Ah, sih? Pengen benar. mati tapi takut, Heeh. takut sakit, pengennya langsung aja gitu. Terus nggak sengaja nonton itu stand up Coki Anwar selamat Iya. malam orang-orang lemah gitu. Nah. Calon-calon jenazah kayak disapa. Oh. Udah lagi lemah emang pengen mati gitu kan, calon jenazah gitu. Nah, dari situ tapi kok dia lucu gitu, ganteng lagi gitu. Belum lihat lo habis kecelakaan lo. Nah, terus udah tuh kayaknya bisa nih nyoba gitu. Nyobalah ke kafe waktu itu. Pertama sih di Facebook dulu, dia nggak ngerti. Kagak punya Instagram kan mama Facebook. Di Facebook ada stand up, tapi kayak ngetik materi doang. Berarti sama-sama nih dari Mental kesusahannya, ke tragedinya gitu. Tapi dia mah kaya mah, Mbak Risa Maya. Amin. Bisa udah keluar negeri lah, kita miskin bang. Tanya dulu dong, dia ngapain keluar negeri? Kaya Keluar nggak? negeri ngapain? Tanya dulu, kaya nggak? Kelihatan mah kaya. Alhamdulillah. Kulitnya beda no. Kulitnya lain. Tai lalatnya sama. Iya benar. Kanan kiri ya. Tuh. Iya lah, baru merhatiin gue. Nggak kaya. Nggak kaya, cuman ini Lo aja. dia S2. Oh iya, jadi gue sebenarnya anak UGM, terus MBA di sini, dikirim ke sana buat master yang kedua. Oh, Jadi gue bukan double degree master ya? gitu. Iya, double degree. Oh, oke. Itu beasiswa tuh? MBA hamil duluan. Bukan. Itu mah isu geng lu. Saya berharap Oh. saya bisa MBA. Saya perawan, Mas. Saya perawan. perawan. Kenapa emang? Kalau masih perawan? Hebat sih bisa ngejaganya. Saya aja jebol. Kamu umurnya berapa? Umur tuh. Umur tuh relatif cuma- ya. Umur Umur tuh hanyalah cuma angka. angka. Lu udah nanya umur, Nah. umur lu berapa? 40. Maksudnya ngomong relatif gitu juga dong. Enggak, saya mau tua udah. Tapi premis-premis lu tuh berdasarkan kehidupan. Sebenarnya keresahan gue aja sih, maksudnya ya gue udah segede ini, terus udah gitu udah berhubungan sama nikah pula gitu, tapi masih perawan. Jadi itu sih premis gue sebenarnya, kayak berusaha untuk nerima gitu kalau itu bukanlah suatu Ini nggak bercanda itu? tragedi. Kagak, gue kagak bohong. Premis gue kebanyakan soal itu sih, soal kayak ya gue nyari nih gitu, tapi akhirnya ya banyak banyak materinya, jadi kayak justifikasi kayak gue nggak apa-apa kok gitu maksudnya. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya ya trauma gue, makanya gue ada sampai harus ketemu psikiater, apa sih namanya, panic attack gitu-gitu sih. Lu pediatrik juga? Jadi peduli tapi ya? Saya katanya itu kalau kata sekolah anxiety disorder. Anxiety. Iya kata Artinya apa tuh? gangguan kecemasan. Iya benar kata Iya, kata bener. kata di puskesmasnya begitu. Dia ke psikiater lu ke puskesmas. Pakai BPJS Oh, bisa sama, iya, gratis. bener. Sekarang ada psikiater, Iya, iya. dan pelayanan kesehatan kita tuh udah ini loh, udah Kemana bagus sekarang dokternya loh. ganteng-ganteng masih muda. Ini udah punya suami. Tapi kan lumayan mau curhat Tapi kan lu mah. pas sama psikiater kan one on one. Nangis kasih tisu, perhatian banget ya. Soalnya Nggak harus ke psikiater ngasih tisu mah. iya, jadi kalau di puskesmas itu kan ada ngisi pertanyaan bang, Oh, gitu iya. ya, kayak kolom-kolom iya atau tidak. Data iya, lo ya? tidak. Oh. Terus kadang kan kita nggak bisa, bingung mau cerita dari mana tuh, udah nangis aja kan, udah cerita bingung kan sama dia kayak diary, kita suruh nulis udah biar nulis aja baru. Lu juga gitu juga kan ya? Ya gue juga gitu. Sama ada berarti di puskesmas sama di psikiater. Pasien nih kita Disbon. semua nih dari sini. Karena perempuan saya nangis doang. Tapi deh, gue balik yang tadi deh. Emang bener tadi premis yang tadi itu nikah tapi perawan itu bener? Gue sebenarnya di Lisbon materi gue soal keperawanan, soal culture kita, terus tapi banyak kan sih soal itu sih. Jadi gue kayak men-channel sesuatu yang bukan gue gitu. Jadi kayak ada satu beat gue yang gue bilang, tell us something about virgin gitu kan. We are very horny. Terus gue bilang, I leave my apartment every day trying to get laid. I'm here trying to find single non-smokers, kayak gitu-gitu. Jadi gue bercandain gitu. Jadi daripada gue stres, ya, mendingan gue bercandain. Biasanya
orang-orang ketawa-ketawa aja sih. Tapi itu ada benernya, dari hati juga kan, saya kan harus kayak gitu. Iya, perawannya bener, tapi kalau gua nyari keluar kagak juga. Tapi kalau dapet syukur. Bingung gak sih? Iya mbak, kok perawan sih mbak? Emang ya lu saya dulu. Saya perawan tapi saya nggak bilang saya suci ya. Saya perawan tapi saya nggak suci. Berarti mbak lewat mana? Kalau nggak perawan kan bisa ada emang ada lewat lain. Lewat telur rambut. Ada yang digencet di sini. Lu pakai baju macan lagi. Ada yang digencet di situ nggak? Ya, tadi lu bilang dari mana gitu, ya dimakan aja, biar nggak berantakan. Oh gitu. Lanjut Po, udah mau mulai omongan terus tanya Po, lu apa yang penasaran nih? Iya, lu dulu kita aja mah ya Allah, baru lulus aja udah jebol. SD? SMA sih, SMA nggak lulus. Hah? Emang SMA nggak lulus? Enggak, SMP lulusnya? SMP doang. Jebol di situ? Selamat. Nggak segampang itu loh. Jujur gak segampang itu. Maksudnya gue kagak berhasil. Maksudnya nggak berhasil? Ya maksudnya gue masih nggak berhasil. Iya, mungkin ini. Kalau saya boleh nanya nih, maaf kalau sensitif boleh, nih ya. Boleh. Ada trauma masa lalu, apa emang menjaga untuk orang yang tepat gitu? Gimana caranya gue hasil udah ke kawin? puskesmas nih. Iya. Dalam. Iya kan ada yang saya akan menjaga keperawanan ini. Gimana caranya gue udah kawin 2 kali? Berarti kan gue udah milih 2 orang gitu ya. Saya yang gue pikir tepat gitu kan. Berarti kagak ada hubungannya. Makanya gue ngebahas itu sebenarnya salah satu coping mekanisme gue sih. Jadi gue sebenarnya kalau Google nama aku tuh udah vokal banget soal kekerasan seksual karena aku dulu mengalami gitu di dalam rumah sendiri gitu. Gue kabur dari rumah sejak gue 18 tahun 10 bulan. Bahkan gue belum 19 tahun waktu gue kabur dari rumah karena gue takut diperkosa. Jadi gue berusaha untuk ngejaga supaya nggak diperkosa, terus kebablasan setelah gue pengen merasakan nggak bisa. Jadi kenapa kita ngobrol gini ya? Nggak apa-apa. Okay. Jadi ke frustrasian gue itu yang gue channel ke satu daripada gue jadi rendah diri gitu kan ya. Maksud gue kan hidup bukan seks doang, walaupun jujur enak gitu kan ya. Cuman gue tuh kayak nggak pernah sampai selesai gitu kan ya. Tapi kayak gitu. Walaupun banyak jalan menuju Roma gitu kan. Ya, tapi ya udah gue bercandain aja gitu kan. Kayak hidup kalau susah dibercandain aja. Lumayan. Saya juga dulu ngalamin kekerasan seksual tapi sama majikan. Bener? Hah? Ya, saya pernah jadi pembantu. Pas di Malaysia? Enggak, di kompleks ada, nggak jauh dari rumah. Ada kompleks sekitar rumah gitu. Tapi saya emang nggak sampai diperkosa. Kalau diperkosa, kalau saya minta nambah. Pasti beda sih gua rasanya. Lagi ngepel. Jadi waktu aku itu lagi ngepel banget. Abang Lu tau gak? Dia nih lagi ngepel saya. LSM yang membela hak hak perempuan dan kekerasan seksual perempuan. Lu bercandanya kayak gitu. Mantap tapi bagus. Iya, jadi bener waktu lagi ngepel kan dipeluk dari belakang. Kenapa dipeluk? Main Titanic ya? Iya, kata dia itu biar ngepelnya. Kaget juga kan, ini gagang pel kok depan belakang gitu. Lah udah berasa bang, udah berasa. Gagang pelnya kan? Iya, udah berasa. Kan kalau stand up itu kan tragedi komedi. Awalnya tragedi plus time is comedy. Iya, ada time-nya ya. Waktu itu sih ke rumah, besoknya saya nggak berani kerja lagi ke situ, takut gitu. Tapi bulanannya udah dibayar? Enggak, saya nggak ngomong ke istrinya, nggak itu. Anak kan rumah tangga. Sekarang saatnya ngomong ke istrinya. Aduh jangan, ntar rumah tangga dia berantakan. Baik banget sih Po, terus Po. Jadi saya nggak berani ngambil gaji, nggak itu. Dia sampai sekarang disimpan sendiri. Lo liat kasus kayak gini bagaimana sih Res? Lu nggak apa-apa kan, tapi maksud gue soalnya biasanya kita nggak pernah ngejudge soalnya. Kalau saya yang di sekolah yang sama guru olahraga sih itu yang agak berasa. Aduh ketawa lagi Ya, guru olahraga dulu waktu masih zaman sekolah gitu. Emang sih enggak kalau dulu kan kayak diremes pantatnya aja kita udah takut. Udah takut. Kalau sekarang mah anggap apa deh ini remes gitu. Nah, dulu kan masih sekolah yang awam yang belum ngerti kayak gitu. Beneran yang
belum pernah pacaran, belum apa, kayak digituin aja kayak takut mau berangkat sekolah aja kayak takut gitu. Emang di sekolah? Itu problem sih. Gue ngerasa tuh kayak banyak banget semua orang ngebahas guru olahraga gitu. Gue tuh kayak mungkin yang paling gitu? kayak banyak guru olahraga. Kayak banget Saya guru sebut tuh, olahraga. tapi jangan sebut sekolahnya. Enggak apa-apa, tapi maksud gue ya mungkin Nggak semuanya pengawasan memang. ya. Oknum ya. Oknum. Saya pengawasan sama guru olahraga mesti ini sih. Gue nggak menyerang satu pihak ya, cuma kejadian terus gitu kan. Akses ke anak di guru olahraga tuh Apalagi terlalu kayak pelajaran berenang. renangnya. Nih gue kan pikiran gue sama gitu karena ya kita pernah. tapi korban banyak juga yang laki-laki sih. Jadi materi gue kebanyakan gitu. Jadi gue bercandain aja sama kayak Po Citra kan, lu bercandain gitu, nggak apa-apa lagi. Kita nggak ngejudge kok coping mechanism tahu. Tadi Po Citra ketawa ya karena itu coping mechanismnya Po Citra. Tapi lu masih sedih nggak? Ingat-ingat dulu. Ya sedih sih, sedihnya yang sekarang itu yang tadi dilihat di handphone yang orang bercadar di begal payudara. Belum tadi saya bisa ngeliat di handphone begal payudara. Tapi kalau di gitu, di Lisbon sana kejadian-kejadian kayak begal payudara gitu ada nggak sih? Aman banget gila. Gue tuh kan setiap Negara maju gitu tuh. gue kan seneng jalan kaki ya. Jadi kan komedi show tuh kan mulai jam 9 rata-rata. Selesai jam 12 lah gitu. Terus gue tuh selalu jalan kaki. Jadi jam 12 gue ngobrol-ngobrol dulu sampai jam 2 sampai jam 1 tuh gue jalan kaki. 1 jam 20 menit. 4 kilo, kadang-kadang 3 kilo. Karena jalan kaki di sana tuh enak dan aman banget. Kagak pernah ada yang teriak-teriakin gue. Ya karena di jalanan paling cuma gue nggak ada yang sweet-sweet. Nggak ada orang. Nggak ada. Catcalling nggak ada. Nggak ada Catcalling itu artinya? Gue nggak jadi. Pus gitu, panggilan kucing. Nggak ada sih. Aman. Oh berarti nggak kayak yang di TV. Kadang kan orang luar tuh kayak yang kirainnya kayak di film-film kan langsung dipepetin di tembok tuh gitu. Lagi kalau di film action gitu. Iya benar. Ini kan Hollywood saya kan di Eropa saya lebih. Berarti Res kan kalau di Lisbon lo sama sekali tidak parno akan ada gangguan pelecehan seksual ya. Nah, di sini masih banyak. Teman-teman gue yang parno. Iya ya. Gue diintervensi sama 2 orang temen gue, 2 orang produser, langsung mereka bilang, Resya, kalau lu pulang jam 12, Uber, please. Terus gue bilang, gue tuh bukan ngirit. Ini kayak Grab gitu. Gue bukan ngirit. Gue butuh jalan 10.000 langkah setiap hari. Gue bilang gitu, ya kalau gitu please lu pulang sebelum jam 12. Lo butuh jalan 10.000 langkah per hari. Ya, itu yang gue lakukan. Nah tapi sebelum ke 10.000 langkah, Reza sama temen-temen ya, kalau pulang jam 12 malam harus dipesenin sewa mobil. Kalau lu pulang open mic, jam 12 malam teman-teman cowok ngomong apa? Wah, butuh tebengan kan? Emang ada yang begitu? Masih ada ya, Pak ya? Hah? Maksudnya beneran dianterin? Iya, beneran dianterin. Tapi yang beneran dianterin ada, yang mau belok juga ada. Nanti kita tergantung kitanya. Semua campers di sini nggak percaya omongan lu, Pak. Masa sih ada gitu mungkin pikiran mereka. Tapi ini kalau kita ngomongin 10.000 langkah ya, gue di sini tuh di Parno Terawang ini ada Mas Reza. Mas Reza ini bisa ngebantu lo untuk di Terawang kesehatanmu apa aja yang butuh diperbaikin sama dia gitu ya. Kita undang ya. Oke. Mas Reza mana nih Mas Reza? Oh panggil Mas Reza sama Mas Reza, udah lama nggak ketemu nih. Itu lagi itu sakit jari teriakannya. enggak itu kan jari. Ya aku produk saya. Ini nih gara-gara dia nih. Produk saya. Lo bikin dia sakit. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanannya rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue.
Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses. La 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 la.